Ya, monitor Bapak dan Ibu Siang, Mbak sekalian. Ken. Selamat siang, Dokter Gita. Dokter Jubel. Bintangnya udah ada tuh bintang. Siang. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, kita mulai acaranya. Ada suaranya? Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Terdengar jelas, Bu Ken? Siap. Sudah hadir semua ya? Wow, sudah 80-an partisipan. Baik, kita mulai saja acaranya. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Teman-teman, teman-teman sejawat medis dan juga mungkin ada yang di luar medis, ada perawatan, supporting, penunjang medis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul kembali dalam IHC Medical Forum, sebuah forum webinar ilmiah yang kali ini juga berhasil diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Pertamina bekerja sama dengan PT Pfizer Indonesia. Sudah hadir juga Pak Petrus Radianto. Terima kasih Pak Petrus sudah memungkinkan kita semua bisa berkumpul siang ini. Dan siang ini kita sudah kehadiran para narasumber luar biasa. Dr. Jubel Sirait, MSI Med Spesialis Saraf. Selamat siang Dr. Jubel. Dr. Jubelki, monitor. Oke, selamat siang semuanya. Siang Dr. Jubel, dan juga ada narasumber kita yang lain, Dr. Erika, SPJP FIHA. Selamat siang Dokter. Selamat siang Ibu Ken, selamat siang semua. Halo. Satu lagi narasumber kita Dr. Vika Tiara Wahyu Widayati, spesialis saraf. Selamat siang, Dokter. Dokter Vika, mohon maaf, boleh menyapa kita semua supaya bisa kita cek juga apakah sudah cukup baik audio visualnya. Iya, baik, sudah terdengar. Ya, dan satu lagi Dokter Gita Permatasari. Siang, Dokter. Moderator kita hari ini. Halo, baik. Ya, baik. Siap. Mohon izin Dokter Gita, barangkali jaringannya kurang baik, tadi sempat hilang. Sinyal dari Dokter Vika ini kelihatannya bukan. Oh baik, oh ya baik, dari Dokter Vika ya. Ini ditangani oleh teknis. Siap, baik. Sambil kita paralel berjalan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah topik siang ini, Clinical Update of Stroke Management, focus on dyslipidemia and post-stroke pain management. Dan siang ini kita sama-sama bisa akan membahas lebih banyak hal-hal yang terkait dengan topik kita, dan tentu saja akan dikawal dengan sangat baik nanti oleh Dr. Gita Permatasari MD. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan mohon kesediaan dari PT Pfizer Indonesia Upjohn Division, Bapak Petrus Radianto, untuk bisa memberikan sedikit sepatah dua patah untuk bisa kita membuka acara ini. Silakan Pak Petrus. Terima kasih banyak Ibu Ken Andarini dari Pertamedika IHC Group. Saya Petrus Radianto, mewakili PT Pfizer Indonesia Upjohn Division. Sangat berterima kasih kepada manajemen IHC atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya untuk kembali mensupport acara-acara ilmiah yang bermanfaat terkini ya, update terkini mengenai dyslipidemia dan stroke serta post stroke pain management pada siang hari ini.
Dan terima kasih untuk para pembicara yang sangat luar biasa, Dr. Jubelki, Dr. Erika, Dr. Vika, dan moderator Dr. Gita yang akan melihat acara ini. Tanpa berpanjang lebar, waktu kami kembalikan dan selamat mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih, Bu Ken. Siap, terima kasih Pak Petrus. Baik teman-teman, yuk sebelum kita mulai acaranya, saya juga ingin menyampaikan CV dari moderator kita siang ini, Dr. Gita Permatasari, MD. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan juga sempat menjadi asisten medical profession setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Trisakti. Sejak lulus hingga sekarang, beliau berpraktek sebagai general practitioner, kemudian juga examiner dari Medical Check-up Division, dan juga konsultan dari laktasi. Ya, beliau juga adalah GP serta lactation consultant dari Prime Care Panglima Polim. Begitu ya, Dokter Gita. Siap, terima kasih banyak. Ya, demikian adalah CV dari Dokter Gita. Dan kami persilahkan Dokter Gita Permatasari untuk memandu sharing session kita siang ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ken atas pembukaannya pada acara sharing session webinar ilmiah IHC pada siang hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada sponsor yang diwakili oleh Pak Petrus dari Pfizer atas terselenggaranya acara ini. Nah, pada siang hari ini, teman sejawat sekalian, kita akan memulai acara webinar ilmiah yang mengambil topik dengan clinical update of stroke management, focus on dyslipidemia and post-stroke pain management. Untuk pembicara pertama, kita akan sambut Dr. Jubelki Sirait, Master of Science, Medical, dan Spesialis Saraf dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sebelumnya, saya tampilkan dulu untuk CV beliau. Apakah sudah terlihat? Nah, ya, Dokter Jubel, ya sudah terlihat ya. Oke, Dokter Jubelki Sirait, spesialis saraf. Beliau menamatkan pendidikan FKUI pada tahun 1991 dan lalu melanjutkan pendidikan di spesialis saraf FK Undip dan lulus tahun 2008. Dan beliau pekerjaannya pernah menjadi dokter umum di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan sekarang sebagai dokter neurologi di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan juga sebagai kepala KSM saraf di Rumah Sakit Pusat Pertamina sampai saat ini. Untuk organisasinya, beliau adalah sebagai Wakil Ketua Komite Medik Rumah Sakit Pusat Pertamina dan juga Wakil Ketua Komite Farmasi dan Terapi di RSPP dan juga anggota ID dan Perdosi. Beliau akan membawakan materi tentang Dyslipidemia Management for Recurrent Stroke Prevention, Learn from New Data 2021 Guideline. Oke. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan Dr. Jubelki, waktu sekitar 20 menit ya dok. Gimana share-nya? Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk berbicara topik tentang dyslipidemia. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk sponsor kita hari ini dari PT Pfizer dan juga kepada serta Medika IHC serta kepada RSPP tentunya. Sebenarnya topiknya kita pagi ini, siang ini
lebih tepat sebenarnya sharing kok. Karena yang kami tampilkan ini adalah data-data terbaru tentang bagaimana penanganan dislipidemia khususnya dengan LDL pada pasien-pasien stroke. Kita mulai aja ya, jadi nanti ada penelitian terbaru yang baru keluar tahun kemarin. Seperti kita ketahui bahwa stroke itu merupakan suatu kondisi yang semakin mengkhawatirkan bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh belahan bumi juga seperti itu. Karena kecenderungan untuk angka kematian dan kecacatan pada stroke itu sangat tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa stroke itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah stroke hemoragik dan berikutnya adalah stroke iskemik. Nah, dari total kejadiannya, yang hemoragik itu kurang lebih sekitar 20%. Yang iskemik itu tuh 80%. Nah, kita di sini lebih cenderung ke arah penanganan pada stroke iskemik saya rasa ya. Karena nanti memang lipid ini akan lebih sering menyebabkan terjadinya sumbatan atau iskemik pada sel-sel otak. Seperti kita ketahui dan kita juga sudah banyak bahwa faktor risiko dari stroke itu tuh secara general kita bagi dua. Yang pertama yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Nah, salah satu yang dapat kita modifikasi banyak ya tentu ya, yang bisa dimodifikasi itu antara lain hipertensi, penyakit jantung, merokok, dislipidemia, alkohol, diabetes, gangguan ginjal, tentu macam-macam ya. Tapi di sini kita lebih fokus kepada dislipidemia aja berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Secara global itu bahwa ada risiko daripada stroke itu dengan penurunan daripada LDL. Ini sebenarnya grafik di mana menunjukkan penelitian-penelitian yang pernah terjadi. Begitu banyak penelitian, tapi kita tentu nanti akan fokus pada Sparkle ini. Nah, bagaimana golongan statin ini dapat mempengaruhi atau dapat memperbaiki daripada stroke-nya? Seperti kita ketahui bahwa dengan terjadinya peningkatan daripada LDL tentu akan mengakibatkan gangguan pada pembuluh-pembuluh darah di otak. Nah, oleh statin LDL-nya akan diturunkan. Terus statin juga akan menstabilkan plak yang terjadi melalui dengan menginduce apoptosis dan juga dia mempunyai antiinflamasi dan antiimunologi serta tentu menurunkan konten daripada plak akibat lipidnya. Dan juga statin ini ditenggarai juga akan meningkatkan fungsi-fungsi endotelinya termasuk juga menurunkan agregasi platelet dan juga efeknya ada sebagai efek antitrombotik. Nah, dia juga ditenggarai juga akan menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan insiden daripada miokard. Nah, ini sebenarnya salah satu daripada konsensus pada European Atherosclerosis Society bahwa tahun 2018 bahwa dikatakan bahwa statin itu mampu menurunkan faktor risiko iskemik stroke itu kurang lebih 15 sampai 35%. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan atorvastatin 40 sampai 80 mg per hari. Dia ditargetkan akan mengalami penurunan LDL itu tuh sampai di sekitaran 50%. Nah, ada lagi penelitian yang tahun 2019 bahwa di sini dikatakan bahwa tidak ada peningkatan terjadinya perdarahan walau kita berikan terapi statin. Nah, guideline terbaru tahun 2021 bahwa dikatakan dengan pasien-pasien dengan stroke iskemik itu ya
dengan LDL-nya di atas 100 mg diperlukan pemberian atorvastatin itu 80 mg per hari. Sedangkan pasien-pasien yang dengan stroke iskemik itu dengan LDL-nya sudah di bawah 70 tetap direkomendasikan untuk diberikan atorvastatin. Ini namanya level 1A. Sementara level 2A-nya itu tuh ya dengan target masih di atas 70 mg. Itu yang guideline terbaru dari tahun 2021. Nah, ini sebenarnya juga sama penelitian-penelitian yang sudah pernah ada bahwa menyatakan bahwa statin itu akan menurunkan 15% itu relatif dengan risiko terjadinya stroke. Nah, ini sebenarnya grafik menunjukkan bahwa terjadinya event vaskular nanti mungkin akan di slide berikutnya ada bahwa dengan adanya simvastatin itu dibandingkan dengan placebo maka akan terjadi peningkatan untuk menurunkan angka stroke itu secara bermakna. Nah ini penelitian terbaru dengan Sparkle itu tuh bahwa di mana mereka diberikan dengan dosis 80 mg. Dengan jumlah pasien sekitar 4.731 diberikan 80 mg per hari dan yang kelompok berikutnya dengan placebo. Dan mereka diikuti sekitar 1, 3 sampai 6 bulan. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Ternyata dengan pemberian efek 80 mg tadi itu tuh, dia bisa menurunkan kejadian pada stroke fatal dan non fatal itu sekitar 16%. Sedangkan untuk kejadian mayor koronarinya ada sekitar 35%. Nah, lagi ini juga terlihat pada pasien-pasien yang usia tua muda ya, kurang 65 tahun dan juga lebih dari 65 tahun terlihat memang ada penurunan daripada angka kejadiannya. Nah, bagaimana dengan keamanannya dibandingkan dengan itu atau efek sampingnya? Kita lihat di sini. Di sini rata-rata ada terjadi mialgia, miopati, rhabdomyolysis, peningkatan fungsi liver serta gangguan ginjal. Di sini terlihat kurang lebih kalau dengan atorvastatin sama placebo itu tuh kurang lebih sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang diberikan dengan atorvastatin dan juga dengan placebo. Nah, ini jurnal penelitian terbaru dari mereka yang baru dikeluarkan sekitar 2020 sampai 2021. Mereka mau lihat efek daripada statin ini terhadap angka kejadian pada stroke iskemik dan juga kejadian pada kelompok atau teritori vaskulernya di mana mereka bagi dengan cerebrovaskuler, koronari dan juga periferal. Metodenya adalah dengan pemberian obat-obat ini mereka akan diukur nanti, dinilai dan juga dihitung berdasarkan proporsi hazardnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terlihat kejadian pertama pada vaskular itu tuh 27%, sementara ini yang total eventnya itu tuh event vaskular ya, itu tuh 32%. Nah, pada tahun pertama ternyata masih bisa ditutupi 10% diturunkan. Tapi begitu dia lebih dari 1 tahunan diikuti, ternyata bisa dia mengurangi kejadian itu sampai 40%. Nah, ini juga grafik menggambarkan bahwa yang di atas ini adalah kejadian pada periferalnya, yang merah ini pada koronari dan yang hitam itu pada cerebrovaskularnya. Kalau dibandingkan dengan kejadian pertama, bahwa antara atorvastatin dengan placebo memang secara bermakna tak signifikan terjadi penurunan angka kejadiannya.
Dan juga pada untuk kejadian berikutnya juga kita lihat ini ada perbedaannya ya. Nah, tapi pada kejadian ketiga, keempat itu tuh ya kurang lebih sama lah antara atorvastatin dengan placebo-nya. Nah, ini sebenarnya dia hanya menggambarkan, ini grafiknya kurang begitu bagus, bahwa pada pasien-pasien dengan diabetes juga itu pemberian atorvastatin juga sangat-sangat dianjurkan. Jadi dengan dia akan memperbaiki daripada diabetes dan juga angka kejadian daripada vaskular cerebrovaskularnya. Nah, ini juga hasil yang lain bahwa menyatakan bahwa total kejadiannya itu antara atorvastatin dengan placebo, kita lihat ini bahwa memang dengan atorvastatin ini akan memang bermakna sekali ya, 842 dengan 62,7%, juga dengan angka kejadian cerebrovaskularnya juga kita lihat nih. Di sini 28,2%, sementara di sini adalah 37. Nah, pada koronarinya juga terlihat ini malah lebih jelas kelihatannya ya, hampir separuh. Kalau periferalnya juga kurang lebih. Jadi memang ini menunjukkan bahwa dengan pemberian atorvastatin itu dapat menurunkan atau mengurangi event atau kejadian pada stroke dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan isu-isu yang lain? Apakah memang seberapa banyak, nanti kita lihat ini. Nah, dengan ini pada pasien-pasien diabetes berdasarkan hasil tadi, bahwa dengan pemberian atorvastatin itu angka kejadiannya itu bisa diturunkan sampai 30%. Itu pasien dengan diabetes. Nah, pada renal fungsi juga bahwa memang tidak ada cukup aman ya dengan pemberian antara atorvastatin placebo itu kurang lebih aman juga. Nah, ini pada usia saya rasa kurang lebih dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya tidak terlalu jauh bermakna. Nah, ini penelitian lain. Penelitian lain itu adalah Treat Stroke to Target Trial Study Design, bahwa mereka ini meneliti kadar kolesterol yang tinggi dari kurang 100 sama dengan kadar LDL kolesterol yang kurang lebih di bawah 70 mg. Mereka ikutin sekitar 3 tahun. Nah, sebagai komposisinya itu tuh ya seperti ini, akan kelihatan ada nanti komposisi daripada pasien-pasiennya. Nah, mereka ngikutinnya itu tuh dari mulai Maret 2010 sampai Desember 2018, cukup lama ya, sekitar 8 tahunan mereka ikutin. Nah, ini terjadi di beberapa kota, di beberapa negara sebenarnya. Ada di Prancis, di Korea, dan kalau nggak salah juga ada tempat-tempat lain. Nah, apa yang terjadi bahwa ini dengan dengan target tadi, dengan yang di atas hampir kurang lebih 100 dan ini targetnya 65-an. Nah, ini juga masih kurang lebih menggambarkan bahwa kejadiannya itu dengan targetnya yang high, yang kolesterol LDL-nya tinggi, dengan itu memang sedikit ada perbedaan sekitar 22% kalau dibandingkan dengan LDL yang tinggi dengan LDL yang rendah. Nah, bagaimana kejadian pemberian itu terhadap stroke yang perdarahan, intracranial hemorrhage? Nah, di sini terlihat bahwa dengan kadar LDL di bawah 70, ini angka kejadiannya ya nggak terlalu banyak sih ya, sekitar 1,2. Dan dengan yang 100, dengan LDL yang 100, dia 1. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya antara yang 100 dengan yang di bawah 70. Nah, pada kesimpulan hasilnya mereka ini adalah sebenarnya jadi targetnya itu target yang bagus itu adalah sekitar 70 mg per detik, di mana 1 dari kejadian itu dari 4 akan mengalami stroke. Terus juga bahwa tidak ada, ini yang paling perlu sebenarnya ini, tidak ada peningkatan kejadian pada stroke yang perdarahan. Jadi berdasarkan data ini kita lebih
bisa lebih yakin bahwa dengan pemberian atorvastatin itu tidak akan meningkatkan kejadian pada stroke yang hemoragik. Nah, ini juga beberapa trial, tapi kita tidak terlalu ini trialnya ini. Nah, ini yang tadi itu kan trialnya TST. Kalau ini trialnya dari Sparkle terhadap yang perdarahan ya. Yang hitam ini kita lihat yang placebo iskemik. Yang biru itu dengan atorvastatin. Terjadi perbedaan yang bermakna. Pada perdarahan kita lihat, nah ini tidak terlalu ini bermakna sekali. Nah, ada lagi beberapa penelitian lain sebenarnya juga hasilnya bahwa kurang lebih sama sih, bahwa atorvastatin itu tidak meningkatkan angka kejadian yang bermakna dari stroke perdarahannya. Nah, ini juga beberapa penelitian juga. Sama ini menggambarkan benefit dan risknya daripada pemberian atorvastatin. Ini yang hitam ini adalah angka kejadian daripada stroke iskemik. Yang merah ini adalah yang perdarahan. Kita lihat itu yang perdarahannya kurang lebih sebatas kalau kita persenkan mungkin ada sekitar 2%-an. Pada placebo itu tuh sekitar 1 sampai 1,5%. Nah, pada stroke, dengan ada event koroner yang lain, kurang lebih juga angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Ini juga kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini juga menggambarkan bahwa penelitian yang lain juga menyatakan bahwa angka kejadian pada stroke angka kejadian pemberian atorvastatin pada terjadinya stroke hemoragik itu kurang begitu bermakna. Nah, ini juga menggambarkan bahwa hemoragik itu tidak begitu bermakna dia. Nah, pada kesimpulannya bahwa dengan adanya pemberian statin itu sangat dianjurkan untuk pasien-pasien dengan stroke. Nah, tidak semua stroke itu tidak akan sama dalam memprevensi mencegah terjadinya stroke-nya. Salah satunya adalah atorvastatin dapat memperbaiki atau mencegah terjadinya stroke. Dan juga bahwa atorvastatin itu lebih efektif juga pada pasien-pasien dengan komorbid, terutama pada diabetes dan tadi renal fungsi. Saya kira slide dari saya demikian saja ya, namanya penelitian. Jadi penelitian terbaru itu tuh menyatakan Sparkle itu tuh bahwa pemberian atorvastatin itu tuh sangat penting untuk pencegahan terjadinya stroke iskemik baik yang pertama ataupun stroke yang berulang. Dan juga jangan terlalu khawatir akan terjadi kejadian stroke perdarahan. Demikian saya rasa. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Dr. Jubelki Sirait atas materinya, paparannya yang luar biasa, lengkap sekali ya dari penelitian-penelitian yang terbaru. Dan saya rasa ini sangat berguna sekali ya dok, karena kan pasien-pasien stroke sekarang juga banyak yang muda-muda ya dok. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua, nanti bila ada pertanyaan dari teman sejawat sekalian, silahkan tulis di kolom chat yang akan kita bacakan pada sesi tanya jawab di akhir pembicaraan ketiga. Nah, untuk masuk ke pembicara kedua, terima kasih banyak ya Dr. Jubelki. Untuk pembicara yang kedua, kami hadirkan Dr. Erika, spesialis jantung, FIHA. Untuk sebelumnya saya share dulu CV-nya. Bentar. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu CV-nya Dr. Erika, spesialis jantung FIHA. Pendidikan formal beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti pada tahun 2007.
2009, maaf, lalu melanjutkan pendidikan di spesialis jantung di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus tahun 2018. Untuk pekerjaan beliau, pernah bekerja sebagai Temporary Employee Doctor of Ministry of Health in Puskesmas Bintaring, Bengkulu Tengah, ini PTT ya dok. Dan pekerjaan berikutnya adalah menjadi dokter umum di unit gawat darurat di Rafflesia Hospital Bengkulu, lalu 2014 melanjutkan jadi dokter umum di Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan sekarang menjadi dari 2019 bergabung di Rumah Sakit Pusat Pertamina menjadi kardiologis. Dan beliau juga member of Perkijaya, member of Atherosclerosis, Thrombosis, Lipidologi, dan Regeneratif Terapi Working Group Perki. Dan juga beliau adalah pengajar di AGD Dinkes Jakarta. Nah, selamat siang Dr. Erika. Selamat siang, Dr. Gita. Ya, Dr. Erika ini akan membawakan materi tentang achieving lipid target goal with early time to cardiovascular benefit with high intensity statin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan sekitar 20 menit ya dok. Ya. Iya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gita selaku moderator atas perkenalannya. Terima kasih juga kepada sponsor hari ini yaitu PT Pfizer yang sudah memfasilitasi, dan tentunya IHC Group ya, dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar pada siang hari ini. Jadi saya mendapatkan topik yaitu melanjutkan dari apa yang telah dibicarakan tadi oleh Dr. Jubelki ya. Saya share screen dulu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi intinya sebenarnya kita mau bicara tentang bagaimana tata laksana dislipidemi ya, baik dari segi kita bilang stroke ya, yaitu neurologis, dan dari sisi jantung coronary ya, terutama pada pasien-pasien dengan risiko yang tinggi untuk terjadi aterosklerosis ya. Jadi pada intinya sih sebenarnya statin, kita lagi bicara suatu pengobatan yang dislipidemi statin ya. Statin ini merupakan kalau di salah satu di jantung ya, atau di pengobatan aterosklerosis, statin ini sebagai obat dewa ya kita bilang. Jadi karena memang betul statin ini terbukti selain menurunkan LDL, dia juga punya efek pleiotropic, efek ya, artinya efek lain yaitu sebagai protektif ya untuk pembuluh darah, mencegah aterosklerosis dan sebagainya. Makanya kenapa statin ini menjadi obat yang memang kita selalu berikan pada pasien-pasien yang memang terbukti ada proses aterosklerosis, termasuk baik stroke maupun serangan jantung. Oke, ini saya kenapa nggak bisa slide screen ya? Nah, boleh bantu? Ini gimana sih? Enggak, udah share kan? Udah kelihatan ya? Sorry. Mana sih ini ya? Udah, oke. Terima kasih. Oke, ya, jadi topik kali ini adalah bagaimana kita meraih target goal dari goal atau target yang dalam hal ini kolesterol yang ingin dicapai untuk dapat benefit dari yang kita, misalnya kita mencegah penyakit-penyakit atau berulangnya suatu kejadian kardiovaskular ya. Jadi yang pertama ini slide adalah menunjukkan, kita lihat bahwa ada satu, most of us have atherosclerosis. Jadi sebenarnya atherosclerosis ini sudah terjadi dikatakan sejak dari muda ya. Tapi memang kita bilang tidak terdeteksi kalau kita bilang atherosclerosis subklinis. Jadi kita lihat bahwa ada satu penelitian ya dari jurnal yang di School of Circulation. Oke, sebentar. Ini slide saya. Bentar ya. Ini ada yang ngalangin slide saya, boleh nggak?
Ini sebentar ya, mohon maaf. Ini saya nggak bisa melihat. Ini tertutup gimana? Sebentar ya. Ini gimana sih penutup swipe? Ini ngalahin pandangan saya nih. Ini ngalahin pandangan tuh. Gak bisa. Kenapa ini? Ini apa sih? Ya udah. Oke. Ya, maaf kesalahan teknis. Ya, jadi ini dari jurnal Circulation ya, dilihat bahwa apa namanya? Nah, ini ada satu penelitian yang membuktikan bahwa memang aterosklerosis itu terjadi sejak usia dini. Kita lihat bahwa ini suatu pembuluh darah koroner ya, left anterior descending di coronary, itu dilakukan kita bilang intravascular ultrasound atau IFUS. Jadi kita seperti kayak USG tapi ke pembuluh darah. Dan ternyata saat kita lakukan itu dilakukan pada sekitar baik bervariasi usianya dari umur 17 tahun hingga 50 tahun ke atas, itu dilakukan pemeriksaan IFUS dan didapatkan bahwa ternyata sebelum pasien ini mengalami ada keluhan apapun ataupun misalnya ada serangan jantung, stroke ya sudah manifestasi klinik, ternyata subklinis itu setelah diperiksa dia ada ateroma yang sudah terjadi. Nah, dikatakan bahwa prevalensi dari coronary atherosclerosis itu usianya dari umur di bawah 19 tahun itu ternyata kejadiannya hingga 17%. Jadi cukup banyak ya. Artinya kan kalau usia-usia muda gitu kan kita anggap ya masih sehat pembuluh darahnya, tapi ternyata atherosclerosis itu sudah terjadi. Namun dia belum memberikan makna klinis. Kenapa? Karena memang masih sangat early. Nah, itulah kenapa makanya pencegahan goalnya sekarang adalah tata laksana dari penyakit-penyakit aterosklerosis, serangan jantung, dan sebagainya, itu dimulai dari sejak dini. Jangan sampai ada kejadian ataupun serangan, kita baru ngobati. Jadi sekarang lebih step forward-nya jadi lebih di awal. Ya. Oke, nah ini saya rasa patofisiologi dari aterosklerosis kita lihat bahwa memang yang namanya penumpukan plak itu tidak langsung terjadi langsung tiba-tiba pembuluh darahnya ada plak gitu ya, misalnya habis makan kolesterol, habis tensinya misalnya tidak tidur atau makan tinggi kolesterol itu langsung kena ada plak, tidak, tapi dimulai dari proses yang kita bilang kronik progresif, sehingga pencegahan dari awal sebelum dia menjadi sesuatu lesi yang berat itu harus dilakukan. Makanya kenapa untuk prevention dari kejadian dari aterosklerotik ini sendiri itu dibagi menjadi baik yang primordial prevention, primordial dan primary prevention, ini artinya sebelum kejadian klinis itu dengan diet, lifestyle, dan kalau perlu di-treat sebagai medication ya. Nah, kalau secondary prevention dia lebih ke sudah kejadian namun kita tidak pengen berulang ya. Nah, kenapa dia harus dilakukan primary prevention ini? Kita lihat bahwa sebenarnya aterosklerosis itu atau plak yang terjadi di arteri ya itu tidak memilih hanya di jantung saja, hanya di kepala saja atau di pembuluh darah cerebral saja jadi stroke dan sebagainya. Namun yang proses aterosklerosis ini memang proses yang terjadi secara sistemik. Jadi kalau misalnya ada faktor risiko yang menyebabkan dia memicu untuk terjadi aterosklerosis, dia akan terjadi di seluruh pembuluh darah arteri. Namun memang manifestasinya tergantung di mana yang paling berat. Jika di cerebral dia akan jadi stroke, di koroner dia akan jadi serangan jantung atau penyakit koroner, penyakit jantung koroner. Nah, tata laksana dan pencegahan serta terapi kurang lebih hampir sama. Makanya kenapa jantung dan neurologi itu selalu bekerja sama dalam tata laksana penyakit-penyakit pembuluh darah, karena memang pada dasarnya prinsipnya adalah sama. Nah, yang tadi saya bilang bahwa proses aterosklerosis itu jika tidak ada kejadian akut atau kita bilang ada suatu kejadian akut, dia biasanya clinically silent, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Nah, ini yang sulit dideteksi. Ya, kita tahu bahwa proses terjadinya serangan jantung ataupun akut coronary syndrome itu adalah plak yang rupture. Jadi plaknya itu pecah. Jadi kita lihat bahwa awalnya dia cuma penebalan dari intima sehingga terjadi lama-lama akan terjadi deposisi dari lipid core ya, lama-lama membesar dan akhirnya ada kejadian akut, dia plaknya rupture. Jadi seperti kayak kita bayangkan, saya selalu bilang untuk mudahnya plak itu seperti kayak jerawat di dalam pembuluh darah
kita ya, di pembuluh darah arteri. Jadi sewaktu-waktu dia bisa kayak pecah gitu. Nah, saat dia pecah itulah terjadi suatu kondisi yang akut sehingga terjadi penurunan perfusi secara mendadak, itu yang menyebabkan kejadian fatal, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dengan perfusinya. Nah, ini adalah guideline dari 2019 tentang bagaimana memanage lipid itu sendiri di dislipidemia. Jadi pada saat kita mau men-treat pasien itu apakah dia berpotensi untuk terjadi aterosklerosis, kita harus memilah-milah pasien tersebut. Jadi pemilihan obatnya, bagaimana target evaluasi ke depan, itu tergantung dari karakter pasien itu sendiri. Jadi tidak pernah ada kita bilang pasien itu target dari terapi lipidnya itu adalah tergantung dari faktor risiko yang dia punya. Dari ISC 2019 itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu very high risk, moderate risk, dan low risk. Kenapa kita membaginya? Karena kita ingin mencapai target yang berbeda-beda, karena tiap orang karakternya beda-beda, dia mempunyai target yang berbeda-beda. Makanya saya selalu jelaskan biasanya kalau ke pasien, Bapak punya ini, targetnya Bapak tuh resikonya sangat tinggi, sehingga target penurunan LDL ataupun lipidnya juga harus dicapai sesuai dengan risiko pasien itu sendiri. Nah, untuk very high risk, kita masih mengadop guideline yang dari Eropa, walaupun memang sebenarnya karena di Indonesia belum ada satupun penelitian lipid yang besar untuk menilai berapa sih sebenarnya target populasi di Indonesia. Namun kita kita masih mengacu pada panduan di Eropa. Jadi yang dianggap kelompok-kelompok yang very high risk itu adalah orang-orang yang pernah documented ASCVD. Apa artinya documented ASCVD? Itu seperti kayak sudah pernah kejadian serangan jantung, sudah pernah dipasang cincin, ya, PCI, CABG, ataupun pernah stroke, TIA, ataupun ada terbukti di pembuluh darahnya itu ada plak. Memang sudah ada plak baik karotid maupun di Doppler tungkai, itu ada plak, itu kita anggap pasien ini memiliki risiko very high risk untuk terjadinya cardiovascular event, ya, ataupun dia risiko untuk terjadi serangan ataupun serangan berulang, ya, ataupun kelompok-kelompok yang dengan diabetes mellitus tapi dia ada target organ damage, misalnya ada CKD-nya, ya, ataupun ada bukti-bukti lain yang organ lain terlibat. Lalu kalau misalnya diabetes type 1 tapi lebih dari 20 tahun, ya, atau pasien dengan CKD, ya, atau kalau misalnya mereka ini semua nggak ada, kita bisa hitung pakai calculated score, nanti boleh di internet gampang calculated score, masukin tuh nanti variabel-variabel, nanti akan kelihatan scoringnya berapa. Ya, jadi tiap orang saat nanti datang ke poli, teman-teman sebaiknya menstratifikasi risiko pasien itu patient by patient, jadi tidak generalisir, ya. Nah, kelompok yang high risk adalah bisa dibaca, ya, pasien yang misalnya dia memiliki faktor risiko seperti DM tapi tanpa target organ damage, ya, DM-nya lebih dari 10 tahun tapi belum ada komplikasi ke organ lain, atau CKD yang moderate saja, atau kalau misalnya dihitung pakai skor lebih dari 5%. Nah, sedangkan yang moderate risk dia biasanya lebih ringan lagi, biasanya DM-nya sudah terkontrol, ya, terus kurang dari 10 tahun. Nah, kalau low risk biasanya pasien-pasien yang tidak mempunyai faktor risiko apapun untuk terjadi aterosklerosis, namun jika kita hitung calculated score-nya itu kurang dari 1%, dia termasuk low risk. Nah, untuk apa kita kategorikan faktor pasien per pasien ini untuk kita kelompokkan menjadi 4 kelompok tersebut, karena kita ingin mencapai, kita pengen tahu berapa sih target lipid yang atau LDL yang ingin kita capai, sehingga pasien ini kita cegah untuk terjadinya serangan jantung dan kejadian-kejadian kardiovaskular lainnya. Kita lihat bahwa kalau misalnya dia masuk kelompok low, itu artinya optimal LDL-nya kalau bisa diraih di bawah 116. Kalau moderate risk, dia biasanya di bawah 100 pencapaian LDL-nya. Kita upayakan kalau bisa LDL-nya di bawah 100. Kalau yang high risk, dia upayakan kita buat di bawah 70. Nah, very high risk kita upayakan harus LDL-nya di bawah 55 untuk mencegah kejadian berulang ataupun serangan jantung, ya. Jadi
target-target ini dibandingkan dengan target sebelumnya yang terbaru ini agak berubah karena dulu very high risk ini hanya di bawah 70. Nah, sekarang yang terbaru itu justru lebih rendah lagi di bawah 55 karena berdasarkan penelitian ternyata pada pasien-pasien yang kelompok yang very high risk tadi, kalau LDL yang kita turunkan di bawah 55 ternyata diikuti 5-10 tahun ke depan, dia risiko untuk terjadinya serangan ulang ataupun stroke dan sebagainya itu akan sangat jauh berkurang dibandingkan jika LDL-nya masih kita biarkan tetap tinggi. Sehingga masuk rekomendasi adalah untuk pemberian menurunkan LDL tersebut kita harus menggunakan high intensity statin untuk dapat mencapai target yang kita inginkan. Ya, itu masuk rekomendasi kelas 1A. Nah, pertanyaannya, statin itu sangat banyak. Statin yang mana yang tergolong high intensity statin? Jadi statin ada bermacam-macam ya. Nanti teman-teman harus pilih berdasarkan bagaimana intensitasnya atau kemampuannya untuk menurunkan LDL sehingga tercapai target yang kita inginkan. Jadi ada low intensity, ada moderate intensity, ada high intensity. Apa bedanya? Kalau low intensity itu dia menurunkan level LDL-nya itu kurang dari 30%. Kalau moderate intensity, dia sekitar 30 hingga 50%. Kalau high intensity, dia akan menurunkan LDL dari baseline-nya dia lebih dari 50%. Dan yang termasuk high intensity hanya atorvastatin 40 hingga 80 mg ataupun golongan rosuvastatin 20 hingga 40 mg. Sisanya adalah moderate intensity dan low intensity. Ya. Jadi kita akan lihat bahwa kalau misalnya pasien ini pernah stroke ataupun pernah serangan jantung, kita nilai LDL-nya. Misal LDL-nya 200 gitu ya, padahal target dia tadi di bawah 55, itu kan sangat tinggi ya. Jadi kita harus turunkan lebih dari 50%. Kita harus pilih obat-obatan dengan golongan high intensity statin ya. Jadi kita anggap kalau yang very high risk itu kita harus agresif sekali untuk menurunkan. Jadi pilihannya antara atorvastatin 40 hingga 80 dengan rosuvastatin 20 hingga 40. Ya, kita lihat bahwa atorvastatin itu dengan 40 mg dia bisa menurunkan hingga 49% dan hingga 55% dari baseline yang LDL sebelumnya. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini slide tadi untuk menunjukkan bahwa ternyata intinya adalah saat kita memberikan statin atau kita mengintervensi pasien itu, walaupun pasien itu memang belum ada kejadian kardiovaskular sebelumnya, ternyata dia memberikan efek mencegah di awal. Jadi jangan sampai di gambar yang sebelah kanan yang saya tunjuk ini, artinya kita sudah terlambat. Saat kita mengintervensi dengan menggunakan high intensity statin, kita bisa mencegah kejadian ini, serangan jantung, MI, ya, stroke, dan ataupun ada kejadian-kejadian yang lebih fatal. Ya, nah ini ada penelitian dari Profit Timi 22 bahwa pilihannya yang tadi salah satunya adalah high intensity statin adalah atorvastatin. Jadi pasien-pasien ini ternyata di sekitar pasien yang telah mengalami serangan jantung akut coronary syndrome ya, dia kita nilai LDL-nya sebenarnya total kolesterolnya itu ternyata tidak terlalu tinggi ya, misalnya di bawah 240 atau di bawah 200 ya. Terus lalu kita bagi menjadi 2 ya, atorvastatin 40 dengan pravastatin 40 mg. Jadi yang satu high intensity statin, yang satu moderate statin. Lalu kita nilai bagaimana dengan endpoint-nya itu adalah bagaimana risiko untuk kejadian berulang ataupun kejadian kardiovaskular ataupun serangan jantung. Nah, kita lihat bahwa saat kita berikan high intensity statin dengan atorvastatin 80 mg, ternyata dibandingkan dengan hanya kita berikan moderate intensity statin, ya walaupun sama-sama kan kita anggap kita kasih statin gitu ya, tapi ternyata statin yang kita berikan itu ternyata tidak terlalu efektif menurunkan LDL. Nah, ternyata pada saat kita berikan high intensity statin itu dapat mengurangi risiko sekitar 16% untuk kejadian kardiovaskular berikutnya. Nah, bagaimana 30 hari diikuti, ternyata efektivitasnya jauh lebih turun, bahwa penurunannya akan semakin nyata untuk risiko kejadian kardiovaskular hingga 28% dibandingkan kalau kita berikan yang tadi, kalau statinnya bukan high intensity atau yang moderate ataupun yang low intensity.
Nah, ini sama jika hanya menunjukkan bahwa saat kita berikan atorvastatin 80 mg, kita mau mencegah kematian, MI, ataupun hospitalisasi atau kejadian serangan jantung berulang, itu dalam 30, 90, 180 hari, ataupun end of follow-up sekitar 5 tahun, itu ternyata yang atorvastatin 80 mg itu jauh lebih superior dibandingkan pravastatin 40 mg. Ya. Nah, ini juga ada penelitian bahwa ASCOT LLA ya, studi desainnya 10.000 pasien ya. Ini juga diberikan, kita pengen tahu kalau misalnya pasien ini belum serangan jantung nih. Ini tipikal ya hypertension saja. Mungkin dia di moderate risk ya, ataupun di high risk ya. Jadi dia nggak pernah ada kejadian serangan jantung, tidak terbukti ada coronary heart disease, hanya hipertensi. Nah, ini kan populasi yang paling banyak kita temui nanti di poli ya, teman-teman di dokter umum itu nanti ketemunya kalau misalnya sudah serangan jantung pasti dia ke spesialis ya. Kalau teman-teman di dokter umum di klinik itu pasti akan sering ketemu pasien dengan hipertensi single factor risiko. Dan kalau kita tidak cegah, kita tidak kontrol LDL-nya, ternyata dia nanti 5-10 tahun ternyata beresiko untuk terjadinya serangan jantung. Nah, penelitian ASCOT LLA itu mau melihat saat kita intervensi di awal sebelum ada kejadian serangan, kita berikan atorvastatin 10 mg bagaimana? Walaupun ini tidak termasuk high intensity, dia hanya moderate karena memang tadi penurunannya kita butuhnya nggak terlalu agresif karena dia belum pernah kejadian. Ternyata dibandingkan dengan placebo, penurunan dari relative risk reduction-nya untuk kejadian serangan jantung, stroke dan sebagainya itu berturun hingga 36%. Jadi benefit pemberian statin di awal sebelum terjadinya kita bilang manifestasi klinik dari aterosklerosis itu sangat bermanfaat. Nah, kita lihat ini sama ya, jadi banding 30-90 hari, bahkan diikuti sampai end of study, atorvastatin ini jauh lebih pada saat pasien-pasien itu diberikan statin itu ternyata memiliki benefit yang dibandingkan dengan pasien yang dibiarkan tanpa kita intervensi. Ya, ini sama ya. Jadi time to benefit ya. Jadi artinya pemberian statin itu ternyata dibandingkan dengan statin trial yang lain, ternyata time to benefit dengan penggunaan atorvastatin dibandingkan statin yang lain itu jauh lebih cepat. Jadi dia efeknya jauh lebih early dengan pemberian atorvastatin. Nah, ini penelitian-penelitian saya juga hanya menunjukkan bahwa banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan benefit antara membandingkan ataupun mengintervensi pasien-pasien yang kita berikan statin lalu kita ikuti selama beberapa tahun dan ternyata efektivitas ataupun kita bilang manfaat dari pemberian statin itu sangat besar ya. Nah, ini pada kasus di mana pasien sudah mengalami ACS, acute coronary syndrome yang ST elevasi. Ya, kita lihat bahwa pada saat ini membandingkan high intensity dengan statin yang kita berikan hanya dengan moderate ataupun low intensity statin. Ya, jadi jangan heran nanti kalau di IGD ketemu kalau ada orang pasien serangan jantung ataupun serangan stroke, dokternya akan ngasih statinnya dosisnya tinggi, padahal belum periksa kolesterol, dok. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu based on penelitian, kita despite kita lihat LDL-nya berapa, ternyata kita kalau saat berikan pasien-pasien yang akut ya, akut kita bilang aterothrombotic event ataupun kejadian akut, kita berikan high intensity statin dibandingkan kita cuma kasih statin yang istilahnya dosisnya moderate ataupun low, itu ternyata dia jauh lebih bermanfaat ya. Kenapa? Karena dia bisa kita bilang memprotektif ya, memprotektif endotelialnya. Jadi statin itu punya efek selain menurunkan LDL yang mencegah aterosklerosisnya menjadi lebih berat, ternyata dia punya pleiotropic effect sebagai antiinflamasi. Makanya kenapa kita bilang statin ini sebagai obat dewanya pembuluh darah, kita bilang selain dia punya efek menurunkan LDL, mencegah terjadinya plak progresif, tapi dia juga memproteksi dan membantu endotelial itu menjadi lebih terproteksi.
ya. Jadi ini adalah kadar-kadar, jadi diteliti dengan penggunaan inflamasi. Jadi kan saat terjadi kejadian akut itu terjadi inflamasi, makanya diukur HSRP, IL-6, TNF-alpha, oksidasi LDL itu semuanya akan meningkat. Saat kita berikan pemberian statin dosis tinggi itu semuanya akan menurun. Walaupun memang di sini dikatakan tidak ada perbedaan, statin 20 mg pun sebenarnya memberikan efek. Namun tidak di semua, kita bilang tidak di semua lini tanda dari inflamasi. Sedangkan kalau atorvastatin yang 80 mg dia menunjukkan efek atau benefit yang di semua inflamasi, artinya dia lebih baik diberikan. Nah, ini RHI baseline ini adalah suatu reaktif hiperemia index. Ini adalah merupakan indikator terjadinya disfungsi dari endotel. Jadi kalau RH PHT-nya tinggi itu berarti kita bilang endothelial dysfunction-nya itu sebenarnya lebih baik. Jadi kalau dia makin rendah itu makin jelek. Nah, kita lihat bahwa atorvastatin pemberian 80 mg ini ternyata meningkatkan RHI-nya. Berarti higher dose statin terapi itu pada pasien-pasien yang pengen kita lakukan intervensi ataupun ada pasien dengan kejadian akut, itu dia memberikan protective effect dibandingkan dengan yang moderate dose. Nah, ini sama saja bahwa statin ini mempunyai efek. Jadi selain dia nurunin LDL, dia juga memproteksi endotelial, ya. Dia memproteksi dari faktor-faktor inflamasi lainnya. Ini juga sama ya, penelitian Prosper, Ascot, Card ya juga memberikan benefit bahwa statin ini mempunyai protective effect ya. Ini yang tadi saya bilang. Nah, ini sama bahwa intinya menunjukkan dibuktikan dengan adanya CRP yang lebih rendah saat kita berikan statin itu dengan high intensitas di early ya kejadian akut. Nah, ini Miracle VSA2Z ini membandingkan ya antara atorvastatin dengan simvastatin 80 mg ya. Kita lihat bahwa dengan placebo ya. Nah, jadi statin itu kata-katanya bagus ini. Jadi selain mereducing LDL, jadi statin ini juga mempunyai yang tadi saya bilang protective effect. Kita tahu bahwa kerja statin itu adalah dia mencegah sintesis kolesterol di hati. Kita memblok dari HMG-CoA reduktase yang sebagai enzim prekursor atau enzim untuk terbentuknya kolesterol di hati. Ya. Oke. Jadi intinya pada pemberian statin atau atorvastatin high dose, high intensity, dia menjadi early vascular protective effect, dia juga vascular response-nya juga baik, menurunkan LDL ya. Nah, juga sama ya. Jadi atorvastatin adalah satu-satunya statin dengan aktif dari HMG-CoA reduktase metabolit ya. Nah, ini lihat bahwa LDL yang sifatnya aterogenik adalah LDL yang oksidatif ya, yang sudah teroksidasi ya. Nah, kita lihat bahwa saat kita pemberian kita statin atau atorvastatin treatment dari penelitian ini menunjukkan bahwa oksidatif dari LDL atau ApoB ini dianggap kita bilang aterogenik microkolesterol itu ternyata sangat-sangat menurun, sehingga terjadi saat dengan korelasi seperti itu kita mencegah pasien ini terjadinya serangan ulang ataupun kejadian kardiovaskular berikutnya. Ini ada satu penelitian reversal trial ya, dia sama membandingkan penggunaan atorvastatin high intensity dengan moderate intensity. Kita lihat bahwa dia ternyata dapat menurunkan volume dari ateroma. Jadi ini pakai IFUS ya, dilihat di koronernya. Pada saat dilihat ini yang belum intervensi yang sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi dia mereduce volume dari ateromanya, meningkatkan kita bilang intravaskular lumen ya, sehingga tentunya vaskularisasi juga menjadi lebih baik ya. Nah, ini juga sama ya, lumen areanya juga akan progresif berkurang ya. Makanya kenapa pada saat orang sudah diketahui misalnya ada coronary artery disease, misalnya ada penyumbatan berapa persen, misalnya memang tidak kita intervensi dilakukan terapi pasang stent dan sebagainya, kita menurunkan
level atau aromanya kita berikan statin high intensity dengan pencapaian LDL-nya yang tadi saya sebutkan kalau bisa kita capai di bawah dari 55 ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa guideline memang sudah merekomendasikan pasien-pasien yang dengan very high risk patient yang tadi saya sebutkan dengan pernah kejadian serangan jantung maupun stroke, memang kita harus berikan langsung high intensity statin ya. Dan salah satu pilihan yang high intensity statin adalah atorvastatin 80 mg yang direkomendasikan baik guideline dari Amerika, Eropa dan maupun Indonesia masih mengadaptasi sama dengan Eropa dan Amerika. Ya, high intensity statin juga terbukti dalam menurunkan kejadian kardiovaskular baik sekunder maupun primary prevention ya, dan dia juga akan menurunkan progresivitas dari aterosklerosisnya. Jadi sekian dari saya rasa semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Erika. Penjelasannya sangat detail banget disertai dengan penelitian yang terbaru. Aduh, sampai belibet nih saya. Dok, ini memang benar ya tadi penelitian mulai dari usia berapa tuh tadi Dok? 20 sampai 29 ya, udah mulai aterosklerosis ya Dok? Ya, karena aterosklerosis itu memang kalau yang dibilang pasti kalau serangan jantung stroke itu udah usia 50 tahun. Tapi ternyata proses aterosklerosis itu sudah terjadi dari usia dini ya. Artinya ya kita walaupun misalnya kayak seumur dokter Gita gitu ya, walaupun tidak ada manifestasi klinisnya, tapi kalau tidak dijaga kita bisa terjadi juga aterosklerosis klinis. Nah, kita makanya harus kita bilang prevention itu jauh lebih baik ya daripada nanti sudah terjadi. Kira-kira gitu dokter. Oke dok, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat banget untuk teman sejawat sekalian dalam praktek sehari-hari. Dan sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan yang ketiga, saya ingatkan kembali kepada teman sejawat sekalian untuk bila ada pertanyaan-pertanyaan baik ditujukan kepada Dr. Jubelki maupun Dr. Erika, mohon dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bacakan di sesi tanya-jawab setelah sesi ketiga kali ini. Oke, dan jangan lupa untuk teman sejawat sekalian, nanti untuk absen, link absen akan kita kirim di kolom chat. Jangan lupa absen karena ini ada sertifikat ID-nya sebanyak 2 SKP. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga. Sebelum masuk sesi ketiga, saya share dulu CV dari Dr. Vika. Sudah terlihat ya? Saya bacakan CV dari Dr. Vika. Dr. Vika Tiara Wahyu Widayati, spesialis saraf. Beliau menamatkan pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung, lalu melanjutkan pendidikan spesialis saraf di Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Vika bekerja sebagai dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kita sapa dulu Dr. Vika, ini sudah hadir di sini. Selamat siang Dr. Vika. Selamat siang Dr. Selamat siang dokter. Silahkan di-share PowerPoint-nya dok. Dr. Vika ini akan membawakan topik tentang Comprehensive Management of Central Post-Stroke Stroke Pain. Waktu dan silakan sekitar 20 menit ya dok. Bentar ya Dokter Gita ya. Saya akan screenshot dulu. Oke, sudah terlihat dokter. Sudah terlihat Dokter Gita? Sudah terlihat dokter. Silakan waktu dan tempat sekitar 20 menit dokter. Baik. Assalamualaikum
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sejawat dan teman-teman yang sudah bergabung di webinar IHC ini. Mudah-mudahan tidak mulai mengantuk ya, karena mulai spoi-spoi, mungkin habis makan siang, terus rasanya kok mulai nikmatin webinarnya kok agak ngantuk. Mudah-mudahan ini apa yang saya bawakan tidak akan membuka wawasan baru bagi teman-teman, karena memang kali ini yang saya bawakan berbeda dari pembicara sebelumnya seperti Dr. Dipelki maupun Dr. Erika. Baik, saya akan mulai membahas mengenai Comprehensive Management of Central Post-Stroke Pain atau CPSP. Mungkin beberapa sejawat baru ada yang mendengar tentang CPSP. Sebelumnya kita membahas tentang CPSP, tentunya kita harus tahu sendiri, atau saya akan remind mengenai pain. Apa itu pain? Apa itu nyeri? Sebenarnya nyeri ini adalah suatu kondisi yang paling banyak dikeluhkan pada pasien yang datang berobat ke kita. Mungkin sekitar 70%, 80% pasti pasien itu datang dengan mengeluhkan kata-kata utama adalah nyeri. Mau nyeri apakah itu pasti kata utama nyeri. Baik, nyeri itu sendiri merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan berupa tidak menyenangkan dalam hal sensorik maupun emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan ataupun ada sesuatu yang terjadi kerusakan ya. Nah, ini saya ambil dari International Association for the Study Pain. Karena sangat objektif pain itu atau nyeri itu, maka dibuatlah skala nyeri. Skala nyeri yang dilihat di sini, saya pakai poin. Nah, pain scale ini ada dua, yaitu numeric rating scale, yaitu dari scale 0 sampai dengan 10, dan juga visual scale pain. Nah, pain scale ini akan membantu kita melihat apakah pasien ini benar-benar nyeri ataukah sebenarnya hanya sekedar nyeri saja. Jadi kita bisa melihat misalkan pasien itu bisa bilang, dokter saya nyerinya skala 10, tapi dia sambil tersenyum, tentunya kita tidak langsung percaya pada keluhan subjektif tersebut ya. Kita akan menanyakan lebih lanjut, menganalisis lebih lanjut sampai kita bisa mendapatkan informasi lebih tepat seberapa derajatkah nyeri pasien itu, karena ini sangat berhubungan dengan terapi yang akan kita berikan. Nah, klasifikasi nyeri itu sendiri terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah durasi, penyebab, kemudian course-nya, kemudian intensitas. Yang paling sering kita ketahui adalah durasi, ya akut atau kronik, kemudian penyebab yang nanti akan kita bahas bersama yaitu nyeri nociceptif, nyeri neuropatik, dan mixed pain, somatic visceral. Nah, di sini kita akan membahas nociceptive pain atau kita bisa sebut sebagai somatic visceral, neuropathic pain. Neuropathic pain itu dua, yaitu peripheral central dengan central peripheral maupun central, yang nantinya di central ini akan menjadikan central sensitasi atau menjadi dysfunction pain. Nah, yang termasuk dari nociceptive pain ini seperti low back pain, OA, RA, nah itu bisa masuk ke nociceptive pain. Sedangkan untuk neuropatik pain tentunya yang sudah berhubungan neuropatik berarti berhubungan dengan sarafnya. Jadi dia seperti contohnya adalah sciatica, spinal cord injury, post-herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, MS, polineuropati atau si CPSP ini. Ya. Neuropatik pain ini umumnya dia berhubungan dengan beberapa kondisi. Jadi ada yang berhubungan dengan perifer, seperti yang saya tadi katakan, kemudian ada yang berhubungan dengan sentral. Jadi, kalau pada pasien-pasien diabetes yang kita bilang polineuropatik diabetik, nah dia sekitar 26-50% adalah berhubungan dengan perifer neuropatik pain. Kalau pada stroke bisa terjadi sentral nyeri atau sentral neuropatik pain, yaitu sekitar 8-35%. Spinal cord injury juga 41%, MS 55%, sedangkan yang paling sering kita temukan yaitu post-herpetic neuralgia dan chronic low back pain, dia masuk ke neuropathic pain sekitar 37% dia masuk ke neuropathic pain, kemudian kalau untuk post-herpetic neuralgia 7-27% merupakan adalah neuropathic pain. Oke. Apa yang membedakan sentral versus dengan perifer? Yang bisa dilihat adalah yang satu namanya sentral, yang satu nama perifer. Tentunya kalau sentral dia berhubungan dengan jaras-jaras atau sistem saraf somatosensorik di sentral.
Sedangkan kalau perifer benar-benar hanya sebatas dengan berhubungan dengan sistem saraf somatosensorik di perifer saja. Nah, yang sering umumnya bisa menyebabkan central neuropathic pain itu adalah yang berhubungan dengan ischemic atau stroke hemorrhagic, multiple sclerosis, spinal cord injury, sideromyelia, vascular malformation, infeksi, bisa itu abscess, encephalitis, vasculitis, ya, ataupun traumatic brain injury. Parkinson disease ini juga dikatakan bisa menyebabkan central neuropathic pain. Oke, nah sekarang kita masuk ke problemnya, yaitu central post-stroke pain. Apa itu central post-stroke pain? Jadi central post-stroke pain atau CPSP sebenarnya merupakan nyeri yang disebabkan adanya lesi utamanya terdapat di otak. Jadi biasanya memang dia berhubungan dengan sistem saraf pusat dan terjadi setelah stroke. Kata kuncinya adalah dia terjadi setelah stroke. Dia bisa terjadi setelah stroke atau saat stroke. Ya, dan ini kondisinya berheterogen atau berbeda-beda, bisa berhubungan dengan spastisitas yang terjadi pada stroke maupun hemiplegic, ataupun kondisi seperti hiperalgesia atau aldonia. Prevalensinya sekitar 8-35%, dan sebenarnya onsetnya ini yang saya bilang tadi, dia berbeda-beda. Ada yang pada saat stroke terjadi, ada pun setelah stroke terjadi. Pada beberapa jurnal yang saya baca, ada suatu penelitian di mana dilakukan studi pada beberapa pasien stroke, ternyata sekitar 2,7% pasien post-stroke itu akan terjadi CPSP ini pada 1 tahun setelah stroke. Jadi memang nyeri-nyeri pasca stroke ini bukan berarti semua pasien stroke itu akan menjadi nyeri tidak. Ya. Dan lesinya biasanya berhubungan di talamus. Nih, ini adalah gejalanya. Gejalanya itu berupa spontan nyeri, kemudian atau bisa berupa efek nyeri yang continuous, paroxysmal, ya seperti terbakar, rasa tertusuk, rasa kesemutan, kemudian rasa tidak nyaman, kedinginan, rasa dingin di satu sisi, dan sebagainya. Kemudian untuk hiperalgesia juga bisa, atau allodynia. Nah, untuk diagnosis kriteria sendiri, ada dua diagnosis kriteria yang bisa kita ambil untuk CPSP ini. Yang pasti adalah nyerinya meliputi suatu daerah yang berhubungan dengan si stroke itu sendiri. Jadi, kalau terdapat lesi pada sistem saraf pusat atau pada otak, biasanya dia akan meliputi satu daerah sesisi tubuhnya. Kemudian onsetnya dia berhubungan dengan si stroke ini. Bisa onsetnya pada saat stroke ataupun yang saya tadi sebutkan beberapa waktu setelah stroke. Dan terdapat konfirmasi. Jadi kita lihat di imagingnya, lesinya sesuai dengan keluhan si pasien ini. Nah, kita akan bisa bilang ini kemungkinan besar adalah CPSP. Ya. Dan tidak ada keluhan yang lain. Misalkan ternyata pasien itu sebelum stroke memiliki polineuropati diabetes yang posisinya ada di kedua tangan atau kedua telapak kaki, kemudian dia menjadi stroke hemiparesis sebelah kanan, dan keluhan yang dikeluhkan setelahnya adalah masih rasa kesemutan di tangan kanan, di telapak tangan yang sama seperti sebelumnya. Nah, itu kita tidak bisa bilang sebagai central post-stroke pain. Nah, ini grading system ini akan membantu kita untuk mendiagnosis CPSP. Sebenarnya sama, ada 5 yang bisa kita nilai, yaitu exclusion of other likely cause pain, jadi nyeri yang lain kita bisa ekskludkan, kemudian distribusinya sesuai dengan stroke-nya, kemudian ada riwayat sugestif untuk stroke, clinical PF-nya juga sesuai, ya, dan kita confirm dengan imaging. Definite jika 1-5 poin tersebut iya, semuanya positif. Probable jika 1-3 itu positif, tetapi ditambah 4 atau 5 yang positif. Sedangkan possible jika 1-3 hanya 1-3 yang positif. Ya.
Tentunya yang kita menilai semua neuropathic pain prinsipnya adalah 3L. Listen, locate, and look. Jadi pasien itu kita dengarkan apa kata pasien, gimana sih deskripsi nyerinya, kemudian kita tanya onsetnya, kita tanya perasaannya, kita tanya seperti apa dan dijelaskan distribusinya, kemudian kita lihat seperti apa permukaan kulitnya dan sebagainya ya. Kalau perlu kita lihat, raba, dan kita apakah dia merasakan berbeda antara satu sisi dengan yang lain. Ya. Nah, dari beberapa penelitian, ternyata memang nyeri post-stroke ini dia berhubungan sekali dengan letak dari si stroke-nya. Jadi kadang-kadang ini yang biasanya kita istilahnya adalah thalamic pain pada pasien-pasien stroke. Sebenarnya dia daerah-daerahnya yang terkena itu ternyata setelah dilakukan taktik atau MRI, lesinya memang sesuai di daerah thalamik itu. Nah ini ditalami ternyata daerah thalamik itu yang paling tinggi yang sering menyebabkan CPST adalah di pulvinar. Ini gambaran CT scan pada pasien dengan putaminal sebelah kiri yang hemorrhage. Ternyata kalau kita lihat pada speknya ternyata ada hipoperfusi di daerah situ. Ya, nah ini pasien-pasien ini biasanya umumnya dia akan menjadi timbul keluhan untuk nyeri pasca stroke. Ya. Bagaimana patofisiologisnya? Ya, patofisiologisnya banyak sebenarnya mekanismenya. Ada 5 yang dikemukakan. Jadi bisa dilihat, saya tidak akan menggambarkan terlalu panjang dan lebar. Nah, bagaimana dengan terapinya? Terapinya tentunya itu kita sesuaikan berdasarkan mekanisme dari si neuropathic pain ini. Jadi tadi saya sebutkan neuropathic pain ada 2 mekanisme yang terjadi, yaitu peripheral sensitization dan central sensitization. Di peripheral sensitization ini terjadi nerve atau lesi di saluran saraf yang kemudian terjadi ectopic discharge pada nociceptic afferent fiber dan dia akan merubah si dorsal horn ini. Kemudian kalau pada central sensitization tentunya dia berhubungan dengan perubahan atau hiperekstabilitas di saraf-saraf pusat. Nah, tentunya pemilihan obat inilah yang nantinya kita harus mengetahui kira-kira pasien ini tuh berada pada mana, berada pada kondisi sensitisasi perifer atau kondisi sensitisasi di sentral. Karena pemilihan obat ini sangat menentukan goal yang akan kita terima. Oke. Jadi beberapa penelitian, termasuk penelitian dari Neuropathic Pain Special Interest Group atau NEOPCIG, merekomendasikan beberapa terapi untuk neuropathic pain. Yang paling tinggi atau strong first line-nya adalah golongan gabapentin, kemudian pregabalin, NSRI, dan tricyclic antidepresan. Kalau untuk tramadol, lidocaine, opioid sebenarnya hanya yang lemah. Ya. Ya. Beberapa penelitian RCT juga menjelaskan bahwa ternyata outcome positif itu didapatkan pada pemberian terapi oral amitriptilin, lamotrigine, dan pregabalin. Ya. Sedangkan kalau pemberian karbamazepin itu masih didapatkan ternyata outcome-nya negatif. Jadi ini direkomendasikan sebagai first line agent untuk CPSP ini. Ada juga terapi atau agent ligand alpha 2 delta. Ya. Jadi pregabalin versus gabapentin. Jadi ligand alpha 2 beta ini adalah pregabalin dan gabapentin. Pregabalin dan gabapentin ini sebenarnya kalau kita comparekan untuk neuropathic pain, ternyata didapatkan pregabalin ini mengalami konsentrasi yang cukup cepat dibandingkan gabapentin dengan bioavailabilitasnya yang lebih tinggi. Jadi memang dia terbukti memiliki efektivitas pada neuropathic pain dan fibromialgia. Efektivitasnya
dengan dosis yang lebih rendah sebenarnya lebih efektif dibanding dosis gabapentin yang tinggi. Nah, sebenarnya ada 3 kerja dari pregabalin yang kita bisa dapatkan untuk neuropathic pain ini. Karena tadi disebutkan oleh sebelumnya dengan mekanisme kerja neuropathic pain yang terdapat periferal sensitisasi dan sentral sensitisasi, tentunya kita mengharapkan nyeri-nyeri neuropatik yang agak sulit kita terapi, kita bisa memberikan terapi dalam hal adalah sebagai analgetik, antikonvulsan maupun ansiolitik ini. Jadi pregabalin ini bisa mengurangi eksesif aktivitas neuron dari 3 area, ya. Dia mengurangi hipereksitasi, kemudian menurunkan disregulasi pada area otak, kemudian untuk menginhibisi descending dari pathway nyeri. Ini merupakan suatu penelitian di mana pregabalin ini kita berikan selama 53 minggu pada pasien-pasien dengan central neuropathic pain. Ternyata dilihat bahwa pada pasien-pasien ini mengalami kondisi yang cukup baik, artinya dia tidak mengalami peningkatan untuk nyerinya, jadi cukup stabil, nyerinya cukup teratasi, ya, good response. Sampai paskornya lebih dari 50%. Oke. Bagaimana dengan pregabalin dan lamotrigin? Pregabalin dan lamotrigin ternyata signifikan memberikan perbaikan pada skor FAS atau pada perbaikan nilai nyerinya. Begitu juga dengan perbaikan keluhan alodinia maupun HAD score. HAD score ini merupakan skor di mana untuk neuropathic pain yang melibatkan adanya faktor-faktor dari emosional dan stres. Kalau di meta-analisis yang penelitian mengenai pregabalin versus placebo, terdapat penurunan yang signifikan pada skor nyeri jika digunakan melalui pregabalin. Jadi pregabalin itu mampu menurunkan skor nyeri dan ternyata juga menurunkan sleep interference score. Jadi dia juga bisa memberikan ketenangan sehingga memberikan kenyamanan buat pasien itu sendiri. Ini dia yang saya bilang pregabalin, dia memperbaiki 3 komponen dari nyeri. 3 komponen nyeri ini yang paling sering dikeluhkan pada pasien-pasien dengan neuropathic pain, yaitu nyeri itu sendiri, gangguan tidur, dan kecemasan. Bagaimana dengan pemberiannya? Untuk pemberian pregabalin, memangnya itu secara dosis yang rendah dulu, kemudian atau di mana sekitar 30-50% nyeri pasien itu bisa mulai berkurang. Tetapi diingat kita tidak boleh memberikan lebih dari 600 mg per hari. Sedangkan penelitian berikutnya ini yang meneliti mengenai pregabalin originator diversuskan dengan pregabalin generik. Nah, dari hasil penelitian tersebut, penurunan skor nyeri dan kecemasannya adalah sangat luar biasa, ya. Pada hari ke-15 ternyata terjadi penurunan sekitar perbedaannya ini bisa sekitar 20%, ya, 57% sampai dengan 30%. Dengan efek sedasinya lebih minimal dibanding dengan pregabalin yang generik. Jadi dengan efek yang seperti ini, pasien-pasien diharapkan bisa lebih minimal efek sedasinya dan lebih produktif untuk di siang hari. Begitu juga dengan cost efektif untuk cost efektifnya, baik untuk nyeri neuropatik
maupun GAD. Jadi 25% penurunan pada nyeri-nyeri neuropatik bisa didapatkan oleh pregabalin originator. Intinya di sini, jika kita memberikan terapi pada pasien-pasien dengan neuropatik pain, tentunya kita harus, yang paling penting adalah start low, go slow, yaitu dimulai dari yang dosis rendah, kemudian dinaikkan bertahap untuk dosis terapeutik yang kita inginkan, dengan sesuai dengan outcome. Jadi kita harapkan pas atau nyerinya itu berkurang sekitar 30-50%. Oke, ini untuk take home message kita, yaitu central post-stroke pain merupakan suatu keluhan yang sebenarnya sering kita temukan. Tetapi kadang-kadang memang tidak kita hiraukan. Kadang-kadang kita melihat, oh ini karena pasca stroke, karena biasa pada pasien-pasien dengan stroke. Sehingga kita tidak melakukan terapi yang baik pada pasien-pasien ini. Sebenarnya dengan terapi yang baik dan physical terapi maupun physiological counseling akan memberikan outcome yang sangat baik pada pasien-pasien dengan central post-stroke pain ini. Dan rekomendasi first line-nya pada pasien dengan nyeri post-stroke yaitu adalah agen ligand alpha 2 delta, yaitu berupa pregabalin dan gabapentin, tetapi yang lebih utama adalah pregabalin. Di mana pregabalin ini bioavailabilitas dan absorpsinya lebih baik, kemudian efektivitasnya lebih baik, dan bisa diberikan dalam waktu 53 minggu dengan memberikan outcome yang sangat memuaskan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai central pain post-stroke. Mudah-mudahan bisa membantu membuka wawasan bagi teman-teman sejawat sekalian untuk mengenal apa sih nyeri pada pasca stroke ini. Baik, saya kembalikan waktu ke Dr. Gita. Silakan Dr. Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Vika atas insightful-nya ya. Saya juga baru dengar ini dok untuk central post-stroke pain. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali bagi teman sejawat yang lainnya dalam praktek sehari-hari. Jadi biar bisa tahu ya dok, neuropathic pain itu nggak cuma tentang karena diabetes atau apa, ini juga bisa dari stroke juga ya dok ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemutaran video dari sponsor Pfizer. Silahkan di-share. If you want to write down risk. Recent research has shown us that non-HDL cholesterol levels have been rising in Asian countries over the past 4 decades. This has been attributed to changes in diet and lower levels of exercise. Despite these changes, statin use remains low in Asian countries. We believe that you are an essential part of changing this. Now more than ever, each time you see a patient, it's an opportunity to make this issue personal, to be the one who truly makes an impact. Hello, my name is Peter Landsberg, and I'm a lipidologist from the University of Groningen in the Netherlands. I've been told that in Chinese, if you want to write down risk, you need 2 characters. One character is danger, and one character is opportunity. And I really like that proactive approach in dealing with risk.
So realize that you can make a difference. Simply follow the guidelines and prescribe high-dose, high-intensity statins in high-risk cardiovascular patients. If not you, who? And remember, opportunity seldom knocks twice. Thank you. And the difference you make might be bigger than you think. Almost 4 million stroke and IHD deaths in 2017 were attributed to high non-HDL cholesterol. A recent analysis found Lipitor can reduce vascular events by 32%. You have the opportunity to impact your patients' lives by following best prescribing practices. Think about your current prescribing behavior when it comes to statins. When it comes to choosing a statin, Lipitor can help you make a difference with flexible dosing and proven safety in Asian patients from over 60 randomized trials. Think about how you prescribe and the impact you can make with each and every patient visit. Use every opportunity you can to be the one who makes an impact. Oke, terima kasih dari sponsor Pfizer. Itu tentang video tentang Lipitor ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Untuk para teman sejawat yang lainnya yang ingin bertanya kepada para pembicara, silahkan tulis di kolom chat, nanti akan kita bacakan berikutnya. Ini ada dari Dr. Caroline nih dok, pertanyaannya terbuka, bisa untuk Dr. Jubelki, Dr. Erika maupun Dr. Vika. Izin bertanya, untuk pasien post-stroke dan ada riwayat kardiovaskuler, kadar lipidnya sudah mencapai target terapi. Apakah statinnya di-stop atau diteruskan sampai berapa lama? Dan perlu dicek kadar lipidnya setiap berapa bulan? Terima kasih. Ya, silakan mungkin Dr. Jubelki bisa menjawab dulu. Terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Jadi memang pasien-pasien pasca stroke, saya tidak mengerti, kurang begitu itu tadi, apakah memang targetnya itu maksudnya target sesuai yang kita tadi jurnal yang terbaru bahwa dengan target LDL di bawah 70 tadi ya, yang sparkle itu malah dari jantung tadi mintanya di bawah 50. Nah, sementara rata-rata yang kita gunakan di Indonesia masih antara 100 kalau nggak salah ya. Itu masih 100 itu, kalau menurut penelitian yang tadi itu masih merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke pertama atau stroke berulang. Jadi memang targetnya itu tetap harus, kalau tadi sparkle yang terbaru itu di bawah 70. Nah, kalau udah normal, sebaiknya sih jangan langsung berhenti ya, kalau saya kira itu karena tadi waktu ada slide-nya itu kalau dia diikuti selama 1 tahun dengan placebo masih bisa mengalami risiko stroke sampai 10% kejadian berikutnya. Tapi kalau tetap diberikan, dia masih bisa bertahan tadi menahan itunya itu entah kejadiannya sampai sekitar 40% dia menurunkan risiko untuk terjadi stroke berulang. Nah, kapan kita harus periksa ulang kembali? Rata-rata penelitian tadi mereka bilang antara 3 sampai 6 bulan itu harus dicek ulang ya. Jadi setelah kita anggap normal, kita bisa cek ulang 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya. Kalau dari saya sih, sebaiknya jangan sampai berhenti dulu ya, walaupun dinyatakan bahwa lipidnya sudah normal. Itu kalau sudah pernah mengalami kejadian stroke, baik stroke ataupun mungkin kejadian di jantung, yang mungkin lipid statin atau anti dislipidemia itu perlu kita lanjutkan. Barangkali demikian. Bisa Dr. Erika mungkin tambahin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jubelki. Terima kasih Dr. Caroline pertanyaannya. Ya, ini aplikatif sekali ya di klinis. Memang kita akan selalu menemukan kejadian seperti ini. Jadi intinya sih penyakit aterosklerosis itu tidak pernah
kita bisa bilang tentukan berhenti atau tidak. Yang jelas, kalau sudah terjadi endothelial dysfunction atau sudah terjadi injury di endothelialnya, apalagi kalau sudah terbukti dan pernah stroke ataupun pernah serangan jantung, itu sudah pasti terjadi aterosklerosis di dalam pembuluh darahnya. Nah, kalau sudah terjadi aterosklerosis, pertanyaannya, kalau kita LDL-nya sudah tercapai target yang tadi seperti yang saya jelaskan, betul kalau guideline yang, kalau dari jantung, kalau guideline yang dulu itu memang targetnya pasien-pasien very high risk itu di bawah 70. Namun ternyata guideline yang terbaru dan merekomendasikan sekarang lebih rendah lagi di bawah 55. Bahkan di guideline itu disebutkan pasien-pasien yang memang dalam 2 tahun terjadi serangan kardiovaskular event, mau baik misalnya pasiennya serangan jantung, terus nanti setahun kemudian dia stroke, ataupun sebaliknya, ataupun serangan berulang dalam 2 tahun, itu bahkan LDL-nya targetnya lebih rendah lagi di bawah 40. Artinya proses aterosklerosisnya itu sedang masih dan berjalan. Nah, pertanyaannya kapan kita stop terapi? Kalau saya bilang tidak pernah kita akan stop terapinya. Jadi pasien yang sudah terbukti ada aterosklerosis ataupun kejadian kardiovaskular, apalagi sudah kejadian akut, kita akan berikan terapi statin itu sebagai bukan saja penurun LDL tapi juga antiprotektif untuk pembuluh darahnya atau endothelialnya, sehingga itu akan diberikan long life. Ya, jadi tidak akan pernah kita stop. Lalu pertanyaannya, apakah kita turunkan dosisnya kalau saat kita sudah capai targetnya? Jadi kapan kita turunkan dosisnya itu tergantung bagaimana kita menilai pasiennya. Kalau misalnya kapan kita pengen, sebenarnya apa yang kita takutkan dari pemberian dosis tinggi, misalnya seperti itu kan, yang kita takutkan dosisnya ketinggian nih gitu ya, kapan kita stop. Jadi sebenarnya tidak ada satupun panduan untuk kapan kita stop atau kapan kita turunkan, kapan kita nilai lagi LDL-nya dan sebagainya. Itu hanya tergantung bagaimana karakter pasien tersebut dan bagaimana kita sebagai dokter menilainya. Jadi kalau saya sendiri pengalaman pribadi, kalau misalnya pasien itu memang sudah mencapai target, selama tidak ada efek samping yang ditimbulkan dari statin yang diberikan, ya salah satu adalah pemantauan dengan SGPT-SGOT, lalu adakah pasien ini rhabdomyolysis, yang which is jarang ya rhabdomyolysis, tapi lebih banyak tuh gangguan fungsi HEPA dan sebagainya. Itu pun presentasi efek samping dari penggunaan statin high intensity itu hanya di bawah 5%. Jadi kebanyakan pasien-pasien itu dia akan takut ini, takut itu karena dengar ya. Tapi sebenarnya di penelitian kejadian efek samping dari penggunaan high intensity statin itu jika dibandingkan dengan manfaat yang kita berikan itu jauh-jauh lebih besar manfaat yang ditimbulkan. Sehingga kalau saya pribadi pengalaman di praktek klinis itu tidak akan saya stop. Lalu saat sudah tercapai target saya akan tetap teruskan dengan dosis yang selama dengan catatan pasien itu tidak mengalami efek samping yang signifikan, ataupun saat kita monitoring dia tidak ada tanda-tanda misalnya kalau statin high intensity adalah gangguan fungsi hati. Nah, kalau misalnya masalah satu dan lain hal mau kita turunkan boleh, kapan kita evaluasi, saya balik lagi tergantung pasiennya. Kalau kita biasanya nilai, kalau misalnya pasien ini sudah stabil ya, lalu misalnya sudah 3 kali kita ulang dalam waktu misalnya jaraknya dekat 2 minggu sampai 1 bulan kita ulang, kita boleh panjangkan sedikit jaraknya mungkin 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Lalu kita tes lagi ternyata masih sama, LDL-nya sudah tetap tercapai. Lalu kita boleh artinya pasien itu sudah di taraf di mana pola hidupnya memang sudah stabil, karena penggunaan ataupun capaian target LDL yang kita inginkan itu sangat tergantung, selain dengan obat yang kita berikan, itu juga sangat tergantung dengan pola hidup pasiennya. Sehingga kita akan nilai kalau pasien pola hidupnya sudah kita bilang stabil, artinya stabil tuh dia bisa memaintain diet, dia bisa memaintain olahraga dan sebagainya. Kita dengan memberikan dosis yang sama, itu artinya tidak akan terjadi kita bilang fluktuasi, atau kita mau turunkan tidak akan terjadi fluktuasi. Jadi sekali lagi kapan kita ulang itu balik lagi ke karakteristik pasiennya, seberapa jauh sebenarnya kita pengen mengagresifkan terapi itu sehingga menjadi manfaat untuk pasien. Misalnya pasiennya very high risk, mungkin saya akan 1 bulan dulu 3 kali berturut-turut LDL-nya tercapai, lalu
kita mungkin boleh panjangkan 3 bulan sekali, lalu boleh 6 bulan bahkan, tapi jangan lebih dari 6 bulan sih kalau pasien-pasien yang very very high risk. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok. Jadi emang kita juga mencari efek pleiotropiknya ya dok ya? Ya betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari dokter Simren. Izin bertanya dokter, ini kayaknya kemungkinan buat dokter Erika ya. Bagaimana dengan pasien CAD dengan diwajibkan mengkonsumsi atorvastatin, namun juga pasien mempunyai penyakit degeneratif lain seperti CKD grade 4. Apakah ada resiko tertentu yang muncul akibat atorvastatin? Terima kasih. Baik, ya ini sekali lagi pertanyaan yang sering, yang memang pasien yang akan sering ketemu ya di klinis sehari-hari. Kita lihat tadi bahwa slide saya sudah menunjukkan bahwa pasien dengan CKD stage 4 atau 5 itu merupakan risiko untuk terjadinya aterosklerosis. Nah, berarti dia masuk kategori very high risk. Tanpa misalnya pasien ini belum pernah serangan jantung, belum pernah serangan stroke, tapi dia punya CKD stage 4-5, itu termasuk masih kategori very high risk untuk terjadinya cardiovascular event. Artinya dia bisa sangat berisiko tinggi untuk terjadi kejadian stroke, serangan jantung, dan kejadian aterotrombotik lainnya. Nah, jadi apakah pemberian statin yang kita berikan itu akan bermanfaat? Ya jelas bermanfaat. Di guideline juga sudah disebutkan bahwa memang mereka termasuk kelompok risiko yang tinggi dan sangat tinggi. Dan apakah tidak ada efek samping saat kita berikan? Dari penelitian, banyak penelitian penggunaan high intensity statin, atorvastatin maupun rosuvastatin yang kita berikan pada pasien CKD, itu efek samping yang ditimbulkan itu kurang lebih sangat sedikit ya. Jadi justru manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan efek samping yang kita takutkan, karena memang metabolisme dari statin tersebut sendiri itu ternyata lebih banyak melalui jalur hepat ya, jadi bukan dari ginjal. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu aman untuk kita berikan atorvastatin ataupun rosuvastatin adalah golongan-golongan high intensity statin dengan dosis yang tentunya tetap kita monitoring ya, tetap kita monitoring. Namun untuk pada umumnya itu memang tetap kita berikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin Dr. Jubelki apa ada tambahan? Cukup ya. Oke. Lengkap banget ya jawabnya ya dok. Iya benar sekali. Ini ada pertanyaan nih dari Dokter Ria. Pertanyaan ini ditujukan ke Dokter Vika. Ini kan kita juga baru mengenal ya dok ya, central post stroke pain. Nah ini biasanya terjadinya pada apa ya dok? Lebih sering pada yang stroke hemoragik atau yang stroke non hemoragik? Terus tadi kan pemberiannya terapinya dengan golongan pregabalin atau gabapentin. Bagaimana kalau di FKTP yang atau di klinik lah dok, yang atau di daerah yang pregabalin itu susah dicari, itu bagaimana ya dok ya? Apakah ada modalitas terapi yang lain? Terima kasih dokter. Silakan dokter Vika. Ya, terima kasih kepada dokter Ria dan dokter Gita atas pertanyaannya. Ya, memang ini karena tadi kita bilang kasusnya tidak sebenarnya kasus yang sering, tetapi memang jadi misdiagnosis ya. Karena memang kasus-kasus seperti ini tidak banyak dibahas secara umum. Ya, pada kasus central post stroke pain, jadi dikatakan pada pasien-pasien dua-dua stroke iskemik maupun stroke hemoragik, dia memiliki kancah untuk terjadi neuropathic pain sentral ini. Tetapi dikatakan pada suatu studi, pada 153 pasien stroke, memang studinya sih stroke infark, karena sesuai ya, stroke infark itu kan memang 80% populasinya dibanding stroke hemoragik. Itu akan terjadi, akan berkembang pasien itu menjadi central post stroke pain sekitar 2,7%. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari prevalensinya, untuk pasien-pasien dengan nyeri post stroke ini tentunya memang banyak terjadi pada pasien dengan stroke infark. Tetapi stroke hemoragik juga bisa berkembang menjadi nyeri sentral pada pasca stroke. Tergantung dengan lesinya ya dok, ingat sekali.
Jadi tidak semua. Jadi kalau misalkan stroke-nya ada di kecil, korteks, kemudian atau di daerah occipital, biasanya kita langsung bilang ke pasien, Pak, hati-hati ya, nanti kalau ada perasaan rasanya kesemutan, nyeri hebat, nah ya Bapak, ini pasti nyerinya karena ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi pada definisinya dan pada istilahnya yang tadi saya jabarkan. Untuk diagnosis CPSP ini salah satunya adalah location, ya. Jadi dikonfirm dengan location, dia biasanya terdapat di talamus, ya. Talamus itu bisa kapsula eksterna, ya. Pokoknya intinya di daerah-daerah talamus seperti itu. Sebenarnya bisa ya dok, untuk terjadi mau stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Kalau ditanya prevalensinya memang karena penelitian terbatas, jadi kebanyakan tadi ada stroke iskemik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan kan nih first line-nya adalah golongan GABA ya, jadi kayak gabapentin atau pregabalin. Bagaimana kalau di daerah dan itu sulit ditemukan, harus dengan resep dokter, seperti itu ya dok. Oke. Ada second line-nya, yaitu tricyclic antidepresan, yaitu seperti amitriptyline. Itu bisa kita gunakan. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi memang first line-nya seperti itu. Tetapi ada pilihan-pilihan terapi yang lain yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah seperti amitriptyline, itu bisa kita gunakan. Sedangkan kalau misalkan untuk seperti carbamazepine, itu juga bisa digunakan. Tapi kalau untuk NSAID kayak seperti meloxicam atau anti nyeri yang lain, sebenarnya dia sangat rendah untuk memberikan efektivitas pada nyeri-nyeri seperti ini, begitu dok. Jadi memang kalau di daerah pun, saya rasa teman-teman dokter umum misalkan di primer center bisa untuk melihat kalau misalkan dia pasien ini adalah sesuatu yang neuropathic pain, mungkin ada baiknya dikonsulkan ke sejawat yang lebih tinggi seperti spesialistik, bisa ke saraf, itu dok. Oke, mungkin dari dokter Dibelki ada tambahan dok? Terima kasih ya dok, izin melanjutkan dok. Untuk pregabalin atau gabapentin yang first line itu, kalau yang tadi dokter Erika kan sempat bilang ya, kalau untuk atorvastatin high dose, biasanya pengalaman beliau adalah diteruskan nih sambil dilihat kondisi pasiennya, tapi prinsipnya meneruskan gitu ya dok. Kalau untuk pregabalin nih untuk central post stroke pain, apakah pemberiannya juga diteruskan lama atau ada jangka waktunya tersendiri dok? Terima kasih dok. Ya, jadi sebenarnya prinsip dari kita memberikan terapi pada neuropathic pain, mau itu central post stroke pain ataupun neuropathic pain yang lain, sebenarnya istilahnya sama. Yaitu kita mulai dari dosis yang rendah, kemudian dinaikkan pelan-pelan ke atas, tetapi tentunya pada penelitian yang tadi, yang sudah saya sebutkan, dia memberikan sekitar sampai 53 minggu, dan efektivitasnya masih baik. Ya. Jadi sebenarnya untuk golongan ini bisa kita berikan dalam waktu yang lama. Tentunya kita harus lihat secara berkala tentang fungsi ginjal si pasien. Jadi kalau pasien itu punya komorbid, ada insufinsi renal, tentunya kita berikan dosisnya adjustment, ya dok ya. Karena yang namanya sentral sensitasi itu tentunya tidak bisa kita berikan obat-obatan hanya dalam kurun waktu yang sangat pendek. Tidak begitu cara kerjanya. Jadi memang kita harus memotong nyeri, jalur nyerinya yang lebih tepat yang di atas dan perlu waktu memang. Mungkin dokter Dibelki bisa menambahkan dok? Jadi untuk nyeri, kalau kita bilang thalamic pain ini memang tidak ada acuan yang pasti sampai berapa lama kita harus berikan obat-obat seperti pregabalin ini. Kalau saya anjurkan sebaiknya sih diberikan pada pasien-pasien yang memang nyerinya luar biasa.
dengan dosis yang tadi Dr. Vika sebutkan, dosisnya itu mulai dosis yang paling rendah, kita naikkan bertahap kalau memang itu kita perlukan. Nah, kapan kita berhentikan dia? Apabila memang pada saat titik tertentu pasiennya sudah merasa nyaman. Sudah merasa nyaman, nah baru kita perlahan turunin lagi dosisnya. Tapi harap diingat juga bahwa golongan pregabalin atau gabapentin ini bukan mutlak untuk menghilangkan painnya, ini tidak. Tentu ada faktor-faktor yang lain harus kita perhatikan juga. Apalagi pada pasien-pasien yang post-stroke ini, tentu dia juga akan mengalami ada depresi, ada gangguan tidur, gangguan itu segala macam. Jangan lupa, yang itu pun kita harus tetap perhatikan dan harus tetap diterapi juga. Nah, karena dengan depresi sendiri akan memperberat pain-nya. Jadi percuma aja kita kasih obat-obat anti pain ini, tapi yang lainnya kita tidak perhatikan. Pada intinya adalah pregabalin, gabapentin, kalau saya berikan itu tuh apabila pasiennya perlu saja. Tidak menjadi rutinitas, dia harus konsumsi. Demikian yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok. Tadi di slide Dr. Jubelki ada tentang neuroprotektif dari atorvastatin dan bisa mereduce infarct size, Dok. Nah, itu biasanya pemberiannya setelah berapa lama, Dok, untuk high dose intensity statin untuk bisa mereduce infarct size-nya? Terima kasih, Dok. Maaf, Dok, masih di mute. Jadi memang ada dikatakan bahwa dia dapat menurunkan atau mereduce ya. Ini memang sesuai dengan tadi yang sudah diterangkan Dr. Erika, bahwa pada pembuluh darah itu tuh akan terjadi namanya plak, akhirnya nanti jadi pecah, jadi trombos segala macam. Nah, kapan sampai seberapa banyak? Di sini memang tidak dikasih tahu tadi pada penelitiannya berapa lama atorvastatin itu tuh dapat mengurangi atau mencegah terjadinya plak-plak tadi, dan juga tidak disebutkan di sini di penelitian itu tuh besaran atau ukuran yang bisa diturunkan sama atorvastatinnya. Mungkin nanti kita akan carikan jurnal-jurnal yang lain yang bisa menerangkan berapa banyak berapa penurunan lesi iskemiknya dengan pemberian atorvastatin. Di penelitian ini tidak disebutkan. Demikian, terima kasih. Mungkin Dokter Vika ada tambahan? Bila tidak ada tambahan, terima kasih banyak atas diskusinya yang menarik ini dari para pembicara, baik Dr. Jubelki, Dr. Erika maupun Dr. Vika. Terima kasih banyak, ini materinya sangat bermanfaat, terutama pada teman sejawat sekalian yang dalam prakteknya di klinik sehari-hari maupun di rumah sakit sehari-hari. Untuk untuk berikutnya, jangan lupa follow Instagramnya @rumahsakit_pusat Pertamina untuk tahu jadwal webinar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak karena COVID ini mulai naik lagi. Tetap dengan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Bila ada yang masih ingin berkonsultasi, silahkan telepon ke Polisaraf di 021 721 9776 maupun di Poli Jantung 021 721 9219. Saya dengan Dr. Gita Permatasari selaku moderator. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan dari para pembicara, Dr. Jubelki, Dr. Vika, dan Dr. Erika, terima kasih banyak. Saya tutup acara webinar siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.